kegiatan hari ini, tapi mungkin ke depan mungkin ada langkah-langkah Iya, dari dinas terkait. iya. Jadi hari ini kan diskusi diskusi komunikasi lingkungan. Memang kalau saya sendiri memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena dinas lingkungan hidup memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang tadi sampaikan bahwa untuk kelola lingkungan, pengelola lingkungan itu tidak bisa urusan lingkungan hidup tidak bisa dijalankan oleh hanya dinas lingkungan hidup. Harus melibatkan semua komunitas, semua unsur, semua elemen masyarakat. Salah satunya ini tadi jurnalis, kemudian mahasiswa. Mudah-mudahan dengan misalnya apa yang kami sampaikan, permasalahan-permasalahan kami yang sampaikan, yang memang selama ini kami alami, mudah-mudahan bisa didengar oleh aktivis lingkungan, masyarakat, mahasiswa, terus kemudian jurnalis. Jadi masalah yang diangkat mudah-mudahan bisa yang tadi sampaikan, masalah yang diangkat betul-betul sebenarnya, bukan masalah yang dicari-cari, betul-betul kami menyampaikan kebenarannya dan akar dari permasalahan itu apa dan solusinya bagaimana. Kami memang menghadapi masalah, misalnya masalah TPA itu kami melihat permasalahan. Dengan adanya diskusi lingkungan ini kita semuanya terbuka dan semuanya tahu bahwa sebetulnya masalah lingkungan hidup itu bagaimana. Mungkin itu, dan harapan saya ke depan bahwa jangan berakhir di sini. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi lagi. Kalau saya tidak mau diskusi 1 tahun 1 kali. Mudah-mudahan 2 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali. Yang jelas jangan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali. Kalau saya sih bagus coffee morning setiap bulan 1 kali supaya betul-betul masalah. Jadi urusan lingkungan hidup bukan kami saja yang menyelesaikan urusan lingkungan hidup. Mudah-mudahan bisa dibantu dari sisi jurnalis, bisa dibantu oleh komunitas, mahasiswa dan lain-lain. Oke, itu saja dari saya. Mungkin sedikit terkait dengan tadi disampaikan bahwa di tempat wisata Ibu sudah melakukan untuk sosialisasi tentang pengelolaan sampah sendiri. Untuk lokasi-lokasi yang lain sendiri bagaimana? Apakah dalam waktu dekat ada rencana? Jadi sekarang ada 2. Yang satunya di Murwa, terus satu di Danar. Kami memang ada beberapa lokasi lagi yang incaran kami. Incaran kami yang mana memang kalau untuk keseluruhan memang tidak bisa. Kami akan fokus di beberapa swap lokasi dan kami tuntaskan. Kalau tidak fokus itu tidak tuntas karena kami berikan teori, bukan hanya teori, langsung ke praktek dan langsung manfaat, sehingga ilmu yang kami berikan itu membekas. Tujuan kami tadi akan merubah karakter dan merubah budaya. Karena mengurangi sampah dari sumber sampah itu lebih baik daripada kita penanganan sampah. Mungkin sedikit terkait dengan dari dinas sendiri sudah menyusun ranperda untuk regulasi untuk mengatur. Kalau kondisi saat ini bagaimana? Ranperda. Jadi kami punya Jaksrada, kebijakan pengelolaan persampahan, Jaksrada kebijakan strategi pengelolaan persampahan, dan alhamdulillah regulasi terkait pengelolaan sampah sudah dibahas di DPR beberapa bulan lalu dan sudah selesai fasilitasi. Mudah-mudahan dalam jangka beberapa waktu ke depan sudah ditetapkan. Dokumen itu sebagai regulasi yang mana kita tegakkan di lapangan, kita jalankan, dan Pol PP, SKPD yang lain tegakkan regulasinya. Mudah-mudahan dengan adanya regulasi, larangan-larangan atau sanksi-sanksi terkait dengan pengelolaan sampah bisa ditegakkan dan permasalahan persampahan bisa lebih menurun. Terakhir saya Bu, terkait dengan tadi Ibu menyampaikan bahwa ada armada yang Ibu sampaikan ada kerusakan ini jumlahnya juga. Kalau untuk apakah ada pengadaan baru begitu? Ya, kalau kami sih menghendaki pengadaan baru yang layak, yang lebih layak dan efisiensi. Ya, tapi kan tergantung dari pemerintah, ya, tergantung dari tim anggaran, tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Memang sekarang kami jalan tuh sangat optimal. Artinya dengan mengandalkan potensi permodalan yang ada, permodalan itu uang dan peralatan yang ada, mudah-mudahan bisa optimal juga di lapangan. Tapi memang kelihatannya tidak optimal. Tapi kami upayakan karena kondisi sudah begini, kita tidak bisa pasrah. Kalau saya sih kondisi sudah begini, memang kita sudah tahu bahwa tantangan di depan, tapi saya tidak pasrah. Kita tetap membuat strategi-strategi yang mana tetap penanganan persampahan, cakupan pelayanannya naik. Memang alhamdulillah di tahun ini di 2020 terus 2021 cakupan pelayanan persampahan naik. Saya kasih contoh misalnya jalan Langgur Debut. Itu akses
akses jalan yang mau ke kantor bupati tadinya tidak ada petugas sampah. Sekarang pelayanan sudah masuk di situ. Terus ada beberapa misalnya call-share, itu nanti akan masuk. Otomatis cakupan pelayanan persampahan. Jadi anggarannya tetap, cakupan pelayanan itu kinerja kami. Mungkin terakhir dari saya, Bu. Tadi sedikit singgung terkait dengan pelayanan dari dinas terkait 24% untuk dalam wilayah kota. Adakah program ataukah kegiatan yang sudah dirancang untuk bukan hanya dalam kota tapi pesisir kampung yang ada di wilayah besar maupun kampung-kampung yang sampai saat ini mungkin belum dijangkau atau ini? Nah, yang tadi kami sampaikan bahwa cakupan pelayanan persampahan itu kalau naik harus petugasnya naik dan armadanya ditambah, gitu ya. Kendala kami memang ini. Terus kemudian kami masuk di luar wilayah perkotaan. Luar wilayah perkotaan kami tadi berkoordinasi dengan BPMPD karena kami tidak bisa menjangkau dengan SDM yang ada, apalagi tipe kami hanya tipe C dengan dua bidang dan pengelolaan persampahan masuk di satu bidang. ASN kami hanya 22 orang. Yang mana mau melayani yang mana? 22 orang melayani lingkungan hidup Maluku Tenggara, darat, laut, udara. Memang sangat terbatas. Akhirnya kami bekerja sama dengan BPMPD untuk berkoordinasi, kami mendampingi dengan cara apa? Memberikan edukasi yang mana ohoi tidak seluruh ohoi. Kami punya target. Ketika misalnya ohoi awal kami pengenalan, kami berikan edukasi misalnya 5 ohoi tahun ini. Terus kemudian kami dampingi sampai bisa mandiri, kami lanjut lagi ke ohoi lain gitu. Dan mudah-mudahan kami bisa berikan transfer knowledge ke SKPD lain, dan ada desa-desa binaan, kecamatan wilayah binaan. Mudah-mudahan itu yang kami momen-momen itu yang kami gunakan untuk memberi transfer ilmu knowledge ke ke SKPD dan SKPD meneruskan ke desa-desa yang lain. Kalau saya tidak bisa ketemu dengan ohoi itu hanya satu kali, tidak bisa. Orang kuliah aja 5 tahun kadang-kadang lupa mau. Jadi harus terus pendampingan sampai satu contoh. Kalau ada mau bukti, atau di dinas lingkungan hidup sekarang seluruh staf itu membuat satu kreasi dari sampah. Saya sendiri kepala dinas lingkungan hidup, saya membuat tempat tisu, membuat tas dari sampah. Nah itu kami teruskan kebijakan kami, tindak lanjut kebijakan Bupati terkait dengan satu village, satu inovasi, satu ohoi, satu inovasi, satu SKPD, satu izin, satu inovasi, dan satu orang, satu inovasi. Mungkin terakhir Ibu, harapan atau himbauan dari Kepala Dinas terhadap masyarakat Maluku Tenggara saja. Ya, kalau saya sih begini, Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja, tidak bisa melindungi wilayah Maluku Tenggara sendiri. Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa mewujudkan zero waste sendiri. Kami butuh didampingi oleh seluruh warga, oleh komunitas, oleh unsur elemen akademisi, bisnis, government tapi SKPD lain dan komunitas. Yang mana kita semua bersatu mengurangi sampah dari sumber sampah hingga proses air. Kalau misalnya sampah sudah berkurang, produksi sampah sudah berkurang, otomatis pengelolaan air berkurang dan biaya operasionalnya juga berkurang. Oke, terima kasih.